Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke sesi 9 ya. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sebelum masuk ke sesi 9 ini silakan kalian latihan dulu pada sesi 8. Kalau tidak ada terkendala baru kalian dipersilakan untuk mengikuti pertemuan sesi 9. Nah, di sesi 9 ini yang akan kita bahas itu adalah database, MySQL, PDO, dan juga CRUD ya. CRUD itu create, read, update, dan delete. Intinya di sini yang akan kita bahas adalah seputar PHP dan database. Oke, tujuan hari ini jadi kalian harus mengetahui dan memahami konsep pengaksesan basis data dalam pemrograman web dengan PHP. Kita akan memanfaatkan PHP untuk berinteraksi dengan server ya. Oke. Mulai dari database MySQL. Jadi MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau kita sebut biasanya disebut juga dengan DBMS yang multi alur, multi pengguna ya, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Sudah banyak yang menggunakan MySQL. Untuk database diperlukan suatu perangkat lunak yang disebut DBMS. DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Oke, ini dari alur dari DBMS itu. Jadi DBMS itu terdiri dari beberapa database, di mana setiap database-nya pasti memiliki beberapa tabel. Nah, dari tabel-tabel inilah kita akan melihat hasil dari field dan juga record-nya ya. Seperti itulah struktur dari DBMS. Oke, dasar-dasar SQL ini akan saya bahas sedikit. Jadi SQL itu adalah struktur query language yang digunakan untuk mengakses basis data relasional. Nah, perintah-perintah MySQL ada DDL, yaitu Data Definition Language, ada DML, Data Manipulation Language, dan juga ada DCL, Data Control Language ya. Untuk yang DDL digunakan untuk kepentingan penciptaan database, tabel, hingga penghapusan database atau tabel. Contohnya kita create database, create table, drop table, alter table itu masuk ke DDL. Lalu ada DML, Data Manipulation Language. Ini perintah DML pada MySQL ini digunakan untuk memanipulasi data. Contohnya ada select, update, insert, dan juga update. Untuk penjelasannya mungkin udah terlihat dari judulnya aja ya, dari namanya ya. Kalau select berarti mengambil data, kalau delete yang menghapus gitu ya. Update berarti mengubah sebuah data. Selanjutnya ada DCL, Data Control Language. Ini perintah DCL pada MySQL ini digunakan untuk mengontrol server dan database-nya. Di sini hanya ada dua, yaitu grant dan revoke. Kalau grant itu memberikan hak akses ke admin atau salah satu user atau pengguna. Kemudian ada revoke. Revoke itu mencabut hak akses yang sudah diberikan. Ya. Oke, kita masuk ke PDO, PHP Data Object. Jadi PDO itu apa? PDO itu adalah interface universal yang disediakan PHP untuk berkomunikasi dengan database server. Jadi alurnya seperti ini, ada PHP, terus kita akan menggunakan fasilitas PDO untuk berkomunikasi dengan server. Ya, ibaratnya mengambil atau berinteraksi dengan database. Ya, di sini database MySQL. Nah, untuk menggunakan PDO kita harus mengaksesnya menggunakan objek. PDO tidak menyediakan cara penulisan prosedural style seperti MySQL atau MySQL extension. Jadi nanti kita akan membuatnya berdasarkan objek. Oke, kita mulai dari melakukan create database dulu. Silakan kalian buka exam kalian. Nah, terus aktifkan Apache-nya ya, dan juga MySQL. Selanjutnya kita buka browser dan buka localhost PHP MyAdmin. Oke, seperti ini. Nah, ini kalian harus sudah aktif dua-duanya, Apache dan MySQL. Nah, kemudian kalian kunjungi localhost PHP MyAdmin. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau kalian mau membuat database baru, di sebelah kiri ini ada new. Misalnya adalah STTB 1 gitu ya. Kita langsung aja create. Oke.
Selanjutnya yang akan kita buat itu adalah tabel. Di sini kita sistem meminta kita membuat tabel pada database yang sudah kita buat. Di sini misalnya data pendaftar dan kolomnya terdiri dari 6 kolom. Go. Oke, di sini ada nama dari kolom kita. Misalnya yang pertama itu ID, tipe datanya adalah integer. Dan di sini harus kita isi adalah panjang dari data kita. Di sini misalnya rentangnya adalah 11 digit gitu ya. 11. Kemudian ada nama depan. Tipe datanya biasanya kita isi varchar. Terus ada nama belakang. Kemudian ada lagi misalnya email. Username. Dan terakhir adalah password. Oke, ini untuk apa kita mengatur ini? Jadi kalian harus pintar-pintar mengalokasikan jumlah data. Biasanya kalian perkirakan nih, nama depan itu biasanya hanya terdiri maksimal tuh 50 digit misalnya ya. Nah, jangan kalian lebih dari perkiraan kalian. Karena apa? Kita di sini perlu untuk melakukan penghematan sebuah space memory. Ya, jadi setiap ada yang input, walaupun misalnya nama depan Nova hanya terdiri dari 4 digit. Nah, tetapi yang terpakai pada saat kita simpan ke database itu adalah sebanyak ini. Gitu ya, makanya kita perlu mengalokasikan sebuah memori panjang dari value ini untuk itu. Oke. Nah, selanjutnya ID ini kita akan buat sebagai primary key. Oke, di sini kita ada tab index, kita ubah ke primary. Oke, kita ubah ke primary dan kolom auto incrementnya ini kita checklist. Jadi nanti pada saat menginputkan data itu otomatis ya ID ini bertambah. Oke, kalau sudah kita save. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Sebelum ini saya sudah buat nih STB data pendaftar. Oke, ini database sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita belajar dulu untuk mengoperasikan di localhost PHP MyAdmin ini. Kalau mau lihat datanya, kalian bisa klik browse. Nah, cuman karena belum ada datanya, seperti kalian lihat ini belum ada ya, tuh, belum ada isinya. Untuk menambahkan langsung di database, kalian bisa langsung pergi ke tab insert ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini ID dikosongkan saja, jangan kalian isi apapun. Misalnya nama depan yang akan kalian isi. Oke, ini jangan langsung kalian save nih. Di password ada yang harus kita ubah dulu, ada yang harus kita enkripsi di password, kita gunakan SH1 ya. Nah, SH1 itu salah satu fungsi yang digunakan untuk melakukan enkripsi sebuah teks. Nah, nanti hasilnya kita lihat nih. Kita go. Oke. Salah, kita browse. Nah, nanti hasilnya yang passwordnya jadi seperti ini. Ya, jadi passwordnya dienkripsi di dalam database-nya untuk keamanan data. Ya. Nah, ada dua cara. Selain kita menggunakan tab insert ini, kita bisa menggunakan fitur SQL. Tab SQL ini, di sini kita gampang tinggal pilih mau ngapain, update, mau delete, mau declare. Misalnya kita pilih insert, ya. Nah, kalau insert ini value-value ini kita hapus saja. Nah, tadi seperti saya bilang, ingat ID itu kita kosongkan, maka ID kolom ID ini kita hapus saja. Ya, dan dia akan terisi otomatis. Oke, misalnya nama depannya Anggi, terus nama belakangnya adalah, nah terus ada email,
lalu ada username, dan yang terakhir ada password. Nah, cuman passwordnya kan kita harus menggunakan SH1 ya. Nah, jadi kita panggil dulu SH1 seperti ini. Nah, baru kita isi. Misalnya passwordnya adalah Agi1234. Oke, kita go. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi, ada beberapa sintak yang bisa kalian gunakan. Ya, bisa menggunakan insert, fitur insert, bisa menggunakan fitur SQL. Fitur SQL ini untuk apa? Nanti fungsinya kalian misalnya mau membuat sebuah program, mau ngecek dulu query-nya udah benar atau belum, hasilnya apa gitu ya. Misalnya kalian mau cek nih, apakah query ini akan jalan nih ketika kita cek. Oke, kalian mau ngecek nih apakah query ini jalan nggak sih? Apakah malah jadi error gitu ya? Nah, berarti kan jalan nih. Kalau misalnya nggak jalan tuh seperti apa? Misalnya kayak gini. Kalian ada yang typo. Nah, kan nggak bisa jalan ya, ini ada yang error. Terus nggak bisa juga kita klik go gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsi SQL ini nanti fungsinya sebelum kalian simpan query itu di dalam PHP, kalian bisa cek dulu di SQL ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Saya di sini sudah membuat sebuah project di dalam exam. Oke, dengan nama latihan PHP. Nah, di sini sudah ada folder config, di mana folder config ini nanti berisi file-file PHP yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi ataupun melakukan pemanggilan database ya. Selanjutnya ada modul. Nah, di sini modulnya saya gunakan ada Bootstrap, ada data table. Data table ini untuk nanti supaya tampilan tabelnya nanti cantik ya. Kita gunakan data table dan mempermudah kita juga untuk melakukan pencarian data pada table. Dan yang terakhir adalah saya menggunakan jQuery. Nanti kita lihat fungsi dan penggunaannya seperti apa. Nah, untuk mempermudah, silakan kalian bisa download di GitHub yang sudah saya share di PowerPoint juga ya linknya, ataupun di sini tinggal github.com/novaagustina_desain latihan PHP. Ini nanti silakan tinggal langsung download aja. Modul indeks PHP-nya juga sudah saya buat. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita harus membuat sebuah file koneksi ya. Kita new file dulu. Kita save di dalam folder config. Nah, untuk kedepannya kalian saya harapkan juga rapih menulis coding. Jadi bagian koneksi dan juga bagian view itu tolong dipisahkan ya supaya terlihat. Jadi kalau misalnya kalian mau ngedit apapun juga nggak bingung kalau melakukan pengeditan dari sisi database-nya, berarti kalian tinggal pergi ke folder config gitu. Oke, kita mulai. Di sini akan menggunakan tadi adalah PDO ya. Nah, yang pertama kita harus deskripsikan itu adalah host dari database kita, username dari database, password dari database, dan juga nama dari database yang akan kita gunakan. Kita buat dulu variabelnya seperti ini. Kita isi kosong dulu ya. Yang terakhir itu adalah database name. Oke, sekarang kita isi. Yang pertama host name itu berarti adalah localhost kita. Ya, kita masih menggunakan localhost, tidak menggunakan hosting. Nah, makanya di sini kita panggil localhost. Username-nya adalah default-nya adalah root, kecuali kalian sudah melakukan perubahan pada database kalian. Selanjutnya password, kebetulan saya kosongkan untuk database saya tadi pada saat kita buat.
dan nama database-nya. Jadi yang kita buat adalah STB1. Oke, baru di sini kita harus menggunakan fungsi try, ya. Fungsi try ini untuk apa? Jadi try ini kita ibaratnya dia akan coba nih, kita coba apakah sintak ini berhasil atau tidak. Ya, apakah sintak ini akan berhasil? Kalau misalnya tidak, dia lari ke catch ini. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini nanti. Oke, yang akan kita cek yang pertama adalah database connection-nya. Dimana sini kita akan menggunakan PDO. Dan MySQL host-nya kita akan memanggil variabel database hostname. Oke, yang tadi sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita memanggil DB name-nya. DB name-nya adalah tadi kita sudah buat dengan nama database name. Oke, seperti ini. Nah, terus koma setelah database name. Ini kita ketik koma dulu ya. Nah, setelah itu kita tambahkan database username dan juga database password. Save, dan urutannya seperti ini ya. Jadi yang di dalam tanda petik itu kita harus deskripsikan database hostname dan database name-nya. Baru selanjutnya di sini itu yang akan kita isi adalah username dan password dari database yang sudah kita deskripsikan di MySQL ini. Oke, ini terlalu panjang, saya bisa enter seperti ini ya, supaya kalian terlihat. Nah, selanjutnya kita akan cek koneksi nih. Cek koneksi, apakah koneksinya akan berhasil atau tidak. Jadi kalau misalnya sintak ini berhasil, kan berarti akan lanjut ke mengeluarkan sebuah variabel check ini ya. Yang check ini kita isi dengan koneksi berhasil. Selanjutnya kalau misalnya tidak berhasil, oke, di sini kita harus panggil PDO exception. Kita buat variabel. Nah, jadi dia akan mengeluarkan pesan errornya. Oke, titik komanya jangan lupa. Oke, koneksi ini tadi kita sudah simpan di dalam config. Sekarang kita coba aja nih. Latihan PHP, terus config ya. Koneksi buat PHP seperti ini ya. Kita enter. Oke, koneksi sudah berhasil. Kalau misalnya error, misalnya nih, saya di sini namanya adalah kurang huruf. Misalnya STB1, harusnya kan STB1. Sekarang kita coba refresh. Nah, dia akan mengeluarkan pesan bahwa database ini tidak ditemukan ya untuk STB1, berarti kita ada typo. Gitu ya. Jadi kalian harus paham dulu pesan-pesan error dari sini. Ya, pesan-pesan errornya mudah dibaca kok. Oke, next kita balik ke indeks PHP nih. Kita di sini data yang baru dibuatnya masih seperti ini ya. Masih seperti ini, dimana di sini fungsi yang kita gunakan itu ada data table. Data table itu untuk membuat tabel seperti ini. Jadi nanti bisa di searching ya. Kemudian juga kita menggunakan jQuery. Jadi pada saat kita searching itu nanti data dari tabel otomatis terfilter ya dengan indah tampilannya ya, dengan nanti kita lihat kok datanya banyak ya. Bootstrap juga ini untuk tampilan dari tabel ini gitu. Oke, misalnya seperti ini.
Misalnya di sini kita sudah hanya di sini terlihat hanya satu data ya. Misalnya ada 6. Kita save. Nah, nanti tampilnya kan jadi seperti ini. Ini juga fungsi, ada peran main dari data table, dari jQuery. Dari jQuery ini kalau kalian lihat misalnya kalau misalnya search intent, oh ini namanya sama semua ya, nggak ke filter. Kayak nanti akan munculnya ada sesuai dengan yang kita filter. Ini otomatis ya. Kayak kita balikin lagi. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah PHP di mana dia bisa memanggil data pada database STTB1 ini. Nah, koneksinya tadi sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat file baru. Misalnya dengan nama data register ya. Oke, di data register di dalam folder config ya. Untuk pokoknya saya itu setiap membuat sebuah project yang berisi kumpulan-kumpulan query atau yang ibaratnya bukan sebuah tampilan, itu saya satukan menjadi di sini. Menjadi satu ya, supaya pada saat mengubahnya nggak bingung. Ya, di sini kita sudah buat data register. Nah, sekarang kita coding nih di dalam data registernya. Kita buat dulu PHP. Dan di sini karena kita akan memanggil database, maka kita harus melakukan include file koneksi.php. Oke. Kita gunakan require. Oke, kita lakukan try. Nah, kenapa saya selalu melakukan try? Karena di sini supaya terlihat kalau ada pesan error tuh atau halaman kita error tuh ada error di sebelah mananya gitu, biar terlihat ya. Oke, kita buat SQL. Nah, yang akan kita panggil adalah data di sini. Ya, di data pendaftar ini bisa kita copy aja syntax query-nya. Oke, langsung aja $key. Nah, $key di sini kita akan membaca query. Maka di sini kita harus panggil database connection. Karena kita harus membuka koneksi dulu ya. Yang akan kita panggil adalah query pada SQL. Ada variabel SQL yang sudah kita buat di atas. Set fetch mode ini apa? Set fetch mode ini adalah dalam PDO itu adalah melakukan pencarian data ya, semuanya gitu ya, melakukan setting pencarian data sesuai dengan query yang kita panggil ini. Jadi baru dia melakukan eksekusi ibaratnya gitu ya. Sudah kita set nih SQL-nya, nah terus query-nya juga sudah kita isi. Nah, baru di sini dia akan melakukan eksekusi. Nah, di sini seperti biasa kita keluarkan pesan error kalau misalnya ada error pada data kita ya. Database name, terus
Oke, kita save aja. Nah, selanjutnya kita ke index PHP ya. Tadi untuk yang data register, supaya terlihat berhasil nggak nih. Nah, kita ke index PHP dulu karena yang akan kita panggil adalah data dan kita simpan di dalam tabel ini. Jadi yang pertama kita perlu melakukan input dulu. Yang akan kita input adalah yang berada tadi di dalam folder config data register.php. Oke, selanjutnya kalian lihat di sini kita akan melakukan perulangan data di sini. Ya, kita akan lakukan perulangan data di sini, di mana data ini adalah data yang akan kita ambil dari database ini. Oke. Kita bisa langsung melakukan perulangan sebelum TR ini ya. Jangan setelah TR, jangan di sini. Karena yang akan kita ulangi adalah TR. Nah, TR ini untuk apa? Nanti kalau misalnya datanya lebih dari 1, ini akan nanti berbeda warna ya terlihat. Karena kita sudah menggunakan CSS dari data table tadi ya. Yang akan kita gunakan adalah table strip. Nanti kita langsung aja. Kita di sini panggil PHP. Nah, dimana pertama yang akan kita lakukan di sini melakukan perulangan menggunakan while. Oke. Kita panggil row. Dimana row itu adalah $key. $key itu yang mana? $key itu yang ini. Ya, yang database connection dan dia mengeksekusi SQL. Nah, selanjutnya kita lakukan fetch di sini untuk mengambil data. Nah, ini bukan titik koma ya, tapi titik 2. Oke. Di sini sudah ada while-nya, berarti kita harus tambahkan end while-nya dong. Nah, ini while-nya sebelum TR dan end while-nya adalah sesudah TR. Oke. Nah, sekarang kita panggil aja dari database. Ya, di sini kita buat variabel misalnya nama depan sama dengan yang akan kita ambil adalah row dari kolom nama depan ya. Yang kita ambil nama depan, nama belakang, email dan username. Oke. Nama depan. Seperti ini ya. Ini adalah nama-nama kolom pada database. Ini adalah variabel yang kita buat. Nah, untuk memanggil kita keluarkan outputnya, di sini kita harus gunakan PHP echo. Nah, yang dikeluarkan itu adalah memanggil variabel gitu. Nah, karena di kolom ini yang harus kita isi adalah nama lengkap. Nah, di sini maka kita tambahkan ada nama lengkap sama dengan $nama depan. Nah, di PHP bisa menambahkan string, kita gunakan titik. Seperti ini ya. Oke, maka di sini yang akan kita keluarkan adalah nama lengkapnya. Kemudian di sini adalah email. Terus di sini username ya. Oke, kita save. Kita coba running. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya datanya. Oke, ini Nova dan Anggi. Kalau misalnya kalian mau sort by name misalnya ya. Nah, ini kalian tinggal ubah aja query-nya. Gitu. Misalnya mau disorting dari ID yang tertinggi sampai ke
terendah atau dari terendah ke tertinggi itu tinggal kalian atur di sini, sorting by name misalnya ascending, descending gitu ya, seperti itu. Oke, untuk ini masih muncul koneksi berhasil ya. Ini bisa kita sembunyikan koneksinya, nggak usah kita keluarkan, kita save. Nah, jadi nanti akan muncul koneksi berhasil atau tidaknya. Tapi kalau buat ngetes silahkan dikeluarkan. Gitu. Oke, mungkin untuk hari ini sudah cukup untuk sesi 9. Silahkan dicoba latihannya. Yang terkendala boleh kirim di grup WhatsApp atau secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.